yang harusnya dilaksanakan di hari Jumat lusa ya. Nah, tetapi karena saya ada kegiatan di Nrekang, jadi saya tidak bisa membersamai kalian di dalam ruang kelas. Jadi kelasnya dipindahkan lewat kelas online. Nah, harapan saya sih semoga tetap sama ya, muatan pemahaman kelas online dan offline-nya, saya hadir di kelas ataupun saya hadir di room Gimit ini, saya harap muatannya tetap sama, capaiannya tetap tercapai. Baik, pekan ini itu harusnya pokok bahasannya kita sudah masuk ke insertion sort ya. Jadi kita sudah masuk ke tahapan desain algoritma. Jadi dari pertemuan kedua sampai sebelum UTS itu kan kita sudah belajar bagaimana menganalisis sebuah algoritma ya. Nah, jadi setelah UTS itu harusnya kita sudah masuk ke bagaimana mendesain sebuah algoritma ya. Jadi pokok bahasan yang pertama itu setelah UTS adalah notasi asimptotik. Nah, pekan lalu ini saya mengirimkan LKM ya. Nah, cuman saya baru melihat ternyata materi yang di pertemuan notasi asimptotik itu ternyata tidak masuk ya di LMS ini. Karena biasanya LMS ini saya pakai di setiap semester, jadi biasanya saya hanya mengekspor saja. Jadi yang dari tahun lalu itu saya pakai lagi, nah ternyata ini di pertemuan 7 kosong ya. Pertemuan lain ini ada materinya, tapi ternyata di pertemuan 7-nya kosong ya. Oke, nah kemudian katanya LKM-nya tidak bisa dikerjakan karena tidak paham. Oke, baik. Jadi di awal ini disclaimer dulu ya, disclaimer dulu bahwa dosen itu tugasnya bukan memberikan pemahaman secara individual ya, tidak seperti itu. Tetapi kami ini hanya mendampingi proses berpikirnya kalian ya. Jadi ketika seorang mahasiswa itu masuk ke dalam kelas, itu capaian yang diharapkan adalah mereka bisa critical thinking-nya itu bisa terbentuk, problem solving-nya itu bisa terbentuk ya. Jadi sebenarnya tidak boleh ada istilah tidak mengerti, tidak paham. Kenapa? Karena ya itu adalah tugas kalian untuk memahamkan diri kalian. Caranya seperti apa ya? Cara yang paling cepat adalah kalian dengan membaca. Saya sudah baca Bu, tapi masih tidak ngerti. Nah, berarti bacanya masih kurang. Perlu membaca lebih banyak lagi. Gitu ya. Karena saya pun dulu waktu mahasiswa ya tidak diajar cara mengajar itu seperti ini. Kalau contohnya ini cara menyelesaikannya ini tidak ya. Tapi belajarnya dari mana ya? Membaca, belajar secara mandiri. Oke. Nah, tapi sini di notasi asimptotiknya ini ternyata tidak ada materi pendahuluannya. Oke. Sebenarnya di LKM itu instruksinya sudah sangat jelas ya. Saya mana ini? Oke, sudah terlihat yang saya share? Tidak. Belum ya? Belum. Ini? Tidak kelihatan? Belum. Masih belum ada, Bu. Kenapa tidak bisa tershare?
Allow to share window. Share this window. Ini ya. Oke, ini ya terlihat. Ya, jadi kemarin itu kan harusnya kalian sudah menyelesaikan terkait notasi asimtotik ya, ini LKM-nya. Nah, jadi memang untuk mengerjakan LKM ini itu kalian harus punya dulu pemahaman tentang notasi asimtotik ya. Kemarin dibaca tidak notasi asimtotik itu apa sih? Ayo, satu orang. Ya, silahkan. Siapa yang mau memaparkan? Katie, Fuad. Apa itu Fuad? Notasi asimtotik? Ahmad Fauzi ya, silahkan. Setahu saya itu Bu, notasi asimtotik itu materi yang membahas perilaku kompleksitas waktu Bu dan ruangnya seiring bertambahnya algoritma. Jadi dia Seiring yang bertambahnya menghitung, algoritma. maksudnya itu Bu, bertambahnya ukuran input. Jadi yang dihitung itu ada kompleksitas, ada ruang, ada input dan Oke, itu jumlah. ya, bukan seiring bertambahnya algoritma, tapi seiring bertambahnya jumlah Salah masukan Bu. atau jumlah Iya input Bu. ya. Nah, Kasih Bu. kan kemarin itu terakhir kita belajar tentang kompleksitas algoritma ya. Bagaimana kita menghitung seberapa kompleks algoritma tersebut dalam notasi TN kan? Masih ingat? Nah, jadi TN ini itu nilainya menghampiri atau hampiran atau ekuivalen dengan nilai C operation dikali dengan CN-nya kan, di mana CN-nya itu adalah nilai how many times basic operation-nya is execute ya. Jadi seberapa banyak, seberapa sering ya basic operation-nya itu di eksekusi. Nah, kemudian kalian juga harusnya sudah paham tentang apa itu operasi dasar. Operasi dasar ada yang bisa mengulang? Operasi dasar kemarin. Operasi yang paling banyak ya Fuad, silahkan. Ya, oke. Nah, tetapi yang kita hitung, yang kita jadikan basic operation itu adalah operasi dasar yang paling banyak dieksekusi. Iya, itu ya. Oke, jadi operasi yang paling banyak dieksekusi. Jadi seperti tadi yang Fuad sebutkan, misalnya di dalam sebuah prosedur, di dalam sebuah fungsi ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembanding, dan seterusnya. Nah, dari semua jenis operasi tersebut, yang paling banyak dieksekusi ini maksudnya paling banyak menghabiskan space dan time ya, itu yang mana? Maka itu yang dipilih menjadi basic operation. Nah, ini yang kita kemudian definisikan menjadi TN atau kompleksitas waktu. Nah, itu selesai ya. Nah, selanjutnya setelah kalian belajar cara menghitung kompleksitas waktu, nah kita masuk lagi nih ke pokok bahasan berikutnya. Nah, ternyata TN ini itu yang mempengaruhi perubahan TN itu adalah nilai N-nya ya. Kan kemarin seperti ini ya. Kalau di Google Meet mau annotate di sebelah mana? Mana ini kalau mau coret-coret? Gak ada ya. Oh, oke. Bagaimana Pak Engdi? Kalau di sini
Nah, mana ya contohnya ya? Tidak ada di sini ya. Oke. Nah, ini kemarin ya. Untuk menghitung TN itu kan nilai TN ini adalah nilai hampiran dari C perangkat kerasnya dari nilai C operation-nya dikali dengan C basic operation-nya kan. Nah, kemudian kita dapatkan nilai. Nah, dari sini ternyata itu kita ketahui bahwa ternyata perubahan kompleksitas sebuah algoritma itu penentunya adalah ini nih, N yang ini kan. Nah, N ini apa? N ini adalah jumlah Jadi kalau kemarin ini kan selalu sudah berulang kali ya. Jadi kalau misalnya N-nya 10, kemudian TN-nya ini N, maka waktu eksekusinya itu misalnya sebanyak 10 milisecond. Tapi kalau TN-nya 2N, itu ternyata dengan masukan 10, itu jadi 20. Kalau TN-nya, kalau basic operation-nya ini N kuadrat, ternyata waktu eksekusinya itu sebanyak 100 milisecond. Kan seperti itu. Oh, kalau begitu berarti kompleksitas algoritma ini yang paling berpengaruh adalah ini jumlah N-nya tadi, jumlah masukannya. Semakin besar jumlah masukannya, kalian bisa lihat di sini, ternyata jumlah eksekusi, waktu eksekusinya juga semakin tinggi. Nah, dari sini kemudian lahirlah yang namanya notasi asimtotik. Jadi notasi asimtotik ini kita gunakan untuk mengukur yang kemarin, order of growth atau laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan itu yang seperti apa? Nah, seperti ini. Misalnya lihat. Di sini kita punya dua nilai TN ya, ada N dan ada 2N. Nah, kalau kita perhatikan, memang dari segi eksekusinya ini berbeda ya, dari segi jumlah masukannya. Tetapi kalau kalian perhatikan, ini laju pertumbuhannya sama. Kalau di sini puluhan, di sini juga puluhan. Di sini ratusan, ini juga ratusan. Di sini ribuan, di sini juga ribuan. Nah, jadi ini yang disebut dengan laju pertumbuhan. Oh, kalau begitu berarti nilai TN yang N dengan nilai TN yang 2N itu ternyata laju pertumbuhannya sama. Sampai di sini dipahami? Perlu saya ulang? Iya, Bu. Perlu diulang. Oke, baik. Saya pelan-pelan ya. Nah, jadi kemarin kan kita sudah belajar bagaimana menghitung kompleksitas sebuah algoritma. Kompleksitas sebuah algoritma itu didefinisikan dalam notasi TN. Nah, kalian sudah tahu cara mencari TN ini tadi sudah saya jelaskan ya. Oke. Nah, setelah kalian tahu hal tersebut, di sini kita bisa melihat, oh ternyata yang mempengaruhi jumlah TN ini atau kompleksitas sebuah algoritma itu hanya bergantung pada nilai N-nya saja. Gitu kan? Jadi kalau masukannya 10, nanti waktu eksekusinya 10, 20. Kalau jumlah inputnya 100, nanti waktu eksekusinya 100, 200. Kan seperti itu. Nah, oke, sampai sini kesimpulannya bisa dipatangkap. Gitu ya. Jadi TN itu berarti yang mempengaruhi adalah nilai N-nya. Di mana nilai N itu adalah nilai inputnya. Nah, sekarang kalau seperti itu berarti saya menghitung saja order of growth-nya atau laju pertumbuhannya untuk mengukur ini algoritma saya seberapa efisiensi, seberapa kompleks sih. Nah, kalau kemarin kan kita menggunakan cara yang istilahnya cara tradisional ya, dengan menghitung manual, ceritanya seperti itu. Nah, sekarang itu karena kalian sudah paham di bagian itu, kita hanya dengan melihat nilai N-nya saja, dengan melihat order of growth-nya saja. Dengan melihat laju pertumbuhannya saja. Nah, laju pertumbuhan itu yang mana? Nah, yang tadi yang saya jelaskan. Ketika TN-nya kita dapat nilai N, dan TN yang satunya kita dapat 2N, ternyata nilai eksekusinya itu sama. Yang N untuk 10 masukan itu sama-sama puluhan, yang N untuk ratusan itu sama-sama ratusan juga, begitu pula yang ribuan. Nah, kalau begitu, antara N dan 2N, ini kan dua algoritma yang berbeda ya. N dengan 2N, itu dua algoritma yang berbeda. Oke, sampai sini ya. Nah, ternyata laju pertumbuhannya itu sama. Ya, kalau kita gambarkan di grafik itu, grafiknya sama, searah ya. Gimana ya contoh grafik? Nah, seperti ini. Ini yang disebut dengan laju pertumbuhan. Oh, ternyata N dengan 2N itu sama-sama.
Kalau dia puluhan, dia ratusan, ribuan, dan ribuan. Nah, berarti nilainya sama. Tapi nanti akan berbeda ketika kita punya algoritma yang nilai TN-nya itu N pangkat 2. Lihat laju pertumbuhannya. Kalau masukannya puluhan, dia dia waktu eksekusinya sudah ratusan. Kalau dia ratusan, dia sudah puluhan ribu, dan seterusnya. Oh, kalau begitu laju pertumbuhan antara 2N dengan N kuadrat itu ternyata berbeda. Nah, seperti itu. Makanya di dalam sebuah notasi asimptotik itu kan kalau kalian yang ini kan ada tugas presentasi ya. Iya Dari ada Bu. kelompok dan kalian masing-masing memahami setiap notasi. Nah, itu kan ada yang istilahnya kuadratik. Ada yang sudah dapat itu? Ada kubikus, ada logaritmik. Yang paling besar apa? Yang paling besar apa? Bukan. Yang paling besar itu adalah faktorial ya, ini. Jadi ini kan. Jadi pengelompokannya seperti ini. Ada yang nilai N-nya itu konstan. Nilai konstan itu berapa ya? Bisa berupa 1, 2, 3, 4, bla 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 dan seterusnya. Ini yang paling rendah ya. Kemudian ada yang logaritmik, kemudian ada yang kuadratik, kubikus. Nah, paling besar ini adalah faktorial. Nah, kemudian setelah dari sini di LKM-nya kemarin, ini ya, jadi kalian sudah paham nih, notasi asimptotik itu digunakan untuk menggambarkan order of growth dari sebuah algoritma, laju pertumbuhan dari sebuah algoritma. Nah, di dalam notasi asimptotik itu ada 3 notasi. Notasi apa yang pertama? Big O. Oke, yang kedua? Apa tuh? Big Omega. Oke, yang ketiga? Big Theta. Big Theta. Ya, baik. Nah, Big O, Big Omega, dan Big Theta ini adalah notasi-notasi yang digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan dari sebuah algoritma. Maksudnya apa? Ini kan kalian sudah bahas secara berkelompok ya. Nah, saya recap saja. Jadi Big O itu kita gunakan untuk menggambarkan order of growth dari sebuah algoritma dalam kasus terburuk. Kasus terburuk itu maksudnya apa? Maksudnya adalah laju pertumbuhan algoritma tersebut mencapai batas maksimumnya atau batas atas dari algoritma tersebut. Nah, itu dinotasikan dalam bentuk notasi Big O. Nah, kemudian kalau yang Big Omega siapa? Kelompoknya siapa yang Big Omega? Saya Ibu. Nah, Fauzi, Saya. coba jelaskan. Big Omega itu seperti apa? Big Omega itu dia menghitung batas bawah Bu. Artinya dia tuh menghitung running time dengan waktu paling minimum. Artinya itu dia menghitung yang paling cepat dan tidak ada lebih cepat dari itu Ibu. Oke, baik. Jadi kalau tadi kita punya Big O, di mana Big O ini menentukan batas paling atas dari sebuah order of growth algoritma. Nah, lawannya itu adalah Big Omega. Big Omega itu menentukan batas paling bawah laju pertumbuhan dari sebuah algoritma. Artinya kalau Big Omega itu dia kompleksitasnya paling rendah. Kalau Big O itu kompleksitasnya paling tinggi. Nah, kenapa paling tinggi? Karena dia order of growth-nya itu di atas, mencapai di sini. Ini nih, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya saya punya TN seperti ini. Nah, kemudian TN saya ini itu ternyata dia elemen dari atau dia anggota dari Big O. Berarti nilai GN itu adalah nilai yang menggambarkan order of growth-nya ya. Itu berarti dia berada di atas nilai TN-nya. Nah, maka itu yang disebut dengan Big O. Nah, kalau Big Omega berarti nilai GN sekali lagi saya ulangi, itu adalah nilai order of growth dari algoritmanya, itu berada di bawah dari nilai TN, maka dinotasikan sebagai Big Omega.
Nah, yang terakhir kalau big theta seperti apa? Nah, kalau big theta itu berada di nilai ambang batas antara batas atas dan batas bawah dari TN-nya. Gitu. Nah, oleh karena itu kalau yang sudah membuat materinya mungkin paham ya. Nah, biasanya untuk nilai big O itu selalu dinotasikan nilai TN-nya itu lebih besar ya dari nilai GN-nya. Notasinya kan seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau yang big theta itu nilai TN-nya selalu lebih kecil dari nilai GN-nya. Nah, kalau yang maaf, big omega ya. Nah, kalau big theta itu berada di antaranya. Nah, jadi kalau kemarin di LK-nya, Fuad kemarin bertanya, ada yang bingung Bu, kasus terbaik ini maksudnya apa? Average case ini maksudnya apa? Best case ini maksudnya apa ya? Seperti itu. Jadi untuk menunjukkan worst case atau kasus terburuk, itu kita notasikan dalam bentuk big O. Nah, jadi TN-nya itu dia elemen big O, kalau dia kasus terburuk. Nah, kalau dia kasus terbaik, kalau kasus terbaik artinya nilai GN-nya itu nilai GN yang kita peroleh itu dia di bawah nilai TN-nya, berada di ambang batas paling bawah. Maka itu disebut dengan kasus terbaik. Notasinya menggunakan big omega. Nah, diantaranya itu menggunakan kasus rata-rata. Nah, yang kemarin ini kalian punya 2 studi kasus. Nah, studi kasus ini ternyata masih banyak yang bingung, padahal sudah sering kita jadikan contoh. Yang pertama ini apa? Algoritma A ini apa? Insertion, Iya, linear search, pencarian Bu. linear kan? Nah, kan Iya, sudah Bu. paham pencarian linear itu seperti apa? Paham, Bu. Nah, pencarian linear itu seperti apa? Misalnya kita punya array, ini kan ada array ya, ukurannya X. Ya. Kemudian kita punya array dan kita punya nilai X. Nilai X ini adalah nilai yang akan dicari. Anggaplah array-nya dari 1 sampai 10, X yang mau dicari 9. Maka pencarian linear caranya seperti apa? Array-nya dari 0 sampai 10, angka yang mau dicari 7. Bagaimana linear search melakukan pencarian? Kalau Dicatatkan Bu satu-satu. Siapa yang bicara ini? Dicari satu-satu. Siapa yang bicara ini? Yang bicara tadi siapa itu? Nur Ilham Syah. Oke, sebentar ya, saya in dulu. Nur Ilham Syah. Oke. Ya, seperti itu ya. Kan dicek satu-satu array-nya kan? Kan seperti itu. Kenapa masih bingung? Nah, dari algoritma A, basic operation-nya yang mana? Baris keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Basic operation-nya yang baris keberapa? Iya, kedua, Ibu. kuat. Itu kedua. Ketiga. Ketiga. Sorry. Nah, ketiga ya, operasi apa? Iya, operasi perbandingan kan? Kan cuma satu operasi di sini, operasi perbandingan. Nah, kalau kalian lihat, berarti basic operation-nya ini adalah perbandingan. Berapa kali basic operation ini dieksekusi di dalam fungsinya? Iya, berapa kali? 7 kali. Oh iya, kalau misalnya kita ganti nilainya ya. Nah, kalau hanya melihat algoritmanya saja. Array-nya. Berarti dieksekusi sebanyak 1 kali ya. Hanya 1 kali kan? Karena dia hanya mengecek betul tidak array yang ada di I ini itu sesuai dengan nilai X-nya. Kan seperti itu. Nah, berarti basic operation-nya ini dieksekusi sebanyak 1 kali. Jadi kalau begitu, dari situ kita tahu bahwa algoritma pertama, nilai TN-nya itu N-nya sama dengan konstan kan? Sama dengan 1 kan? Nah, tadi kalau sama dengan 1, berarti saya bisa menuliskan dia dalam bentuk notasi big O, big theta, dan big omega. Seperti ini. Ini. Berarti kalau misalnya saya tuliskan dia dalam notasi big O, berarti O dalam kurung 1. Kenapa 1? Karena GN-nya adalah 1. Dia dieksekusi sebanyak 1 kali kan. Nah, kalau misalnya big theta, nah sama saja. Nah, jadi yang big O-nya ini kalian ganti dengan theta. Kalau big omega berarti ganti dengan simbol big omega. Ini yang dituliskan di sini. Sampai di sini bisa ditangkap?
Bisa? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang tugasnya lanjutkan nanti. Yang B ini berapa? GN-nya berapa? Masukkan ke sini. Berarti di sini apa? Notasinya nanti kalian akan tulis misalnya big omega dalam kurung berapa? Big omega dalam kurung berapa? Nah, sama dengan ini. Karena kita sudah tahu bahwa linear search ini dia nilainya konstan, berarti kalau inputnya 100, waktu eksekusinya juga 100. Nah, biner pasti akan berbeda. Kalau 1000 dia 1000, 10.000 dia 10.000. Kan seperti itu. Bisa ditangkap? Bagaimana? Bisa ya? Nah, yang kedua, hitung dan jelaskan penggunaan ruang memori pada kedua algoritma. Ini TN-nya ya. Kemudian berdasarkan hasil analisis algoritma, mana yang lebih efisien? Oke, sudah jelas ya. Nah, ini yang kalian lakukan. Selesai. Oke, silahkan ditanyakan. Ya, silakan Fuad. Bagaimana maksudnya? Kasus terbaik berarti didapat di pencarian pertama. Mm. Maksudnya yang mau ditulis di sini ya? Di sini ya? Oke. Nah, jadi dalam menuliskan notasi big theta, big omega, dan big gamma, ini kita belum menghitung ya. Jadi belum menghitung ini ceritanya. Jadi di LKM yang pertama ini, itu kalian hanya belajar bagaimana menentukan order of growth-nya. Gitu. Bisa dipahami? Jadi kalau yang tadi, yang linear search ini kan order of growth-nya konstan ya. Ini dieksekusi sebanyak 1 kali. Berarti nilainya konstan 1. Nah, nanti kalian tuliskan di sini itu nilai order of growth-nya saja. Jadi misalnya kalau kasus terbaik itu kan notasinya big theta ya. Kita belum menghitung nih, kita belum menghitung. Batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, batas tengahnya berapa, belum. Nah, nanti ada lagi. Nah, ini yang kalian masukkan ke sini. Kalau rata-rata berarti pakai theta. Kalau terbaik berarti pakai omega. Kalau kasus terburuknya berarti pakai. Tapi biasanya kalau konstan itu sama saja ya. Yang berbeda itu kalau dia kuadratik, kubikus, dan seterusnya. Nah, ini hanya mau membandingkan bagaimana yang linear dengan yang binary dalam hal penentuan order of growth-nya. Tapi kalau mencari nilai order of growth-nya belum ke situ. Nanti ada seperti ini. Kalau pencarian order of growth-nya itu seperti ini nanti, Fuad. Jadi kita mau tentukan betul tidak. Misalnya ini nilai TN-nya ya. Saya punya nilai TN n kuadrat ditambah 10n. Apakah betul ini saya membuat hipotesa bahwa n kuadrat ditambah 10n ini adalah order of growth-nya adalah big O n kuadrat. Nah, dari sini kita akan buktikan betul tidak bahwa batas ambang nilai batas atasnya itu n kuadrat. Tapi belum sampai ke sini. Di LKM-nya ini kalian hanya sebatas menentukan bagaimana kalian bisa paham, oh kalau big O itu seperti ini, big omega itu seperti ini, big theta itu seperti ini. Nah, tapi ini dulu harus paham bagaimana cara menentukan order of growth-nya. Order of growth itu beda dengan menghitung basic operation-nya ya, berbeda. Bisa? Nah, jadi ini kalian lengkapi, ini juga kalian isi. Sudah. Yang terakhir, tuliskan hubungan antara hasil uji coba dan teori notasi asimptotik. Jadi terakhir kalian bikin kesimpulan, oh ternyata kalau begini maka begitu, dan seterusnya. Ya, silahkan. Ditanyakan memang. Ya. Ya.
Nomor 1 sampai nomor 3. Bukan yang ini ya? Oke, ini oke. Tapi sama ya ininya, algoritmanya sama? Iya. Oke. Ya, jadi ini tugas ya, tugas kemarin individu atau kelompok ya? Kelompok. Ya, oke. Ini selesaikan kemudian masukkan ke LMS. Tugas pekan lalu. Nah, kemudian nanti ya silakan. Tabe Bu, itu kan ada instruksi untuk kita kan kemarin ada instruksi untuk presentasikan, di LKM juga dipresentasikan. Di sini juga ada dimasukkan catatan hasil diskusi. Ini maksudnya catatan hasil diskusi itu Bu, Yang mana itu? ada di bagian kegiatan diskusi Bu. Ada di situ catatan Oh, hasil bukan yang diskusi. ini ya? Oh, Bukan Bu, oke. satunya. Sebentar coba saya cari file yang satunya. LK, notasi asimtotik. Ini kah? Bukan ya? Bukan Ibu. Bukan Ibu. Yang case study 1 Ibu. Lembar kerja yang mana ya? Yang ada kopian satunya Ibu. Sepertinya di fileku sudah tidak ada ini. Lembar kerja, iya. Cuman ada yang file yang ini. Lembar kerja. Iya, tidak ada sama saya. Ya oke, lanjut. Kemudian ada Kan di petunjuk situ diskusi. iya ada petunjuk hasil catatan hasil diskusi. Itu maksudnya Bu, kayak misalnya saat diskusi ada sisi tanya jawab atau misalnya catatan diskusi dari kelompok kita Bu. Iya, itu Ji. Yang Jadi mana Ibu? misalnya kesimpulan diskusinya apa? Kan ini ceritanya kalian diskusikan toh. Iya Bu. Nah, ini kalian diskusikan, terus kira-kira kesimpulan yang bisa kalian tuliskan apa? Misalnya kalian ada ya. Oh, berarti dari tugas mahasiswa kan ada 3 nomor. Berarti jawabannya kita tulis di catatan hasil diskusi itu Bu. Coba Beng bacakan atau coba Beng share screen. Saya pakai HP Bu, mohon maaf Bu. Mungkin teman kelas yang lain bisa. Mungkin saya share screen dulu. Nah, kemudian sambil menunggu ya. Nah, ini kan ada penilaian ya. Jadi ini penilaiannya penilaian peer teaching. Jadi kan setiap kelompok itu harusnya presentasi. Nah, peserta atau mahasiswa lain itu melakukan penilaian terhadap kelompok yang presentasi. Gitu. Aspek penilaiannya ini. Jadi kira-kira bagaimana pemahamannya, bagaimana analisisnya dan seterusnya. Yang ini kemarin. Di sini ada evaluasinya. Ada evaluasi hasilnya. Tidak sampai Itu Bu ada penilaian Bu. Oke, itu ya. Nah, kemudian presentasi hasil diskusi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dengan ulasan singkat tentang kedua algoritma, hasil analisis, perbandingan, kesimpulan kelompok tentang algoritma. Oh itu. Yang disuruh simpulkan itu dari 2 algoritma tersebut A atau B, kesimpulannya mana yang tapi yang dimaksud berarti yang bagian sini itu Bu hasil diskusi kelompok dari kelompok kita sendiri Bu, bukan karena. Iya, betul. Gitu. Nah, ini bagaimana ya? Karena kan kalian belum presentasi kan? Notasi asimtotiknya juga belum presentasi ya? Belum Bu. Jadi hari Jumat kalian mau tetap adakan kelas atau kalian mau online saja? Kalau misalnya, semisal nanti kalau online Bu baru diupload di YouTube. Kalau misalnya memang tidak bisa sekali nih diupload di YouTube, yang lain bagaimana? Waktunya bisa untuk memeriksa tugas temannya di YouTube? Bisa.
Oke, nanti disepakati saja bagaimana teknisnya karena pekan ini itu sudah harus masuk ke studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua itu kita akan bahas tentang insertion sort. Ya, Bu. Gitu ya. Kalau insertion sort ini di CMS pertemuan berapa ini? 11 ya, harusnya kita pertemuan berapa ini? 11 kah? Oh iya, ini ya, insertion sort, oke. Insertion sortnya, iya, oke. Ya, baik. Ya, bagaimana? Silahkan ditanyakan terkait dengan LKM-nya. Ada lagi? Jadi bagaimana nih Bu presentasinya? Kita Presentasinya memang nanti kalian sepakati apakah hari Jumat itu kalian mau ketemu di kelas, karena pertemuan malam ini kan sebenarnya pengganti hari Jumat ya. Ataukah ya Bu. kalian mau buka kelas online, nanti saya siapkan room-nya, room Google Meet-nya, atau tadi opsi yang ketiga, setiap kelompok bikin video presentasi, diupload ke YouTube, kemudian kelompok lain melakukan penilaian. Jadi nanti yang kalian kirimkan ke CMS itu sudah lengkap dengan nilai-nilai kelompok yang kalian nilai ya. Jadi nilai total Ibu, kelompoknya. penilaian ke kelompok lain ini bagaimana bentuknya Bu? Ini tadi lihat Ya, seberapa di paham mereka dengan konsepnya, seberapa paham mereka melakukan analisis algoritma, bagaimana mereka melakukan perhitungan, penjelasannya gitu. itu yang nilai tiap anggota kelompok atau tiap satu kelompok saja? Biasanya itu di rata-rata. Jadi kalian misalnya 4 orang kan, 4 orang menilai, kemudian nanti dirata-ratakan. Ayo Bu, Bang. Gitu. Nanti nilai total kelompoknya seperti apa. Berarti Bu LKM-nya sudah harus dikumpul hari Jumat karena saya lihat itu deadline-nya sampai hari Jumat Bu. Nanti saya kasih tambahkan waktunya. Kalian mau menyelesaikan hari apa? Mungkin butuh diskusi dulu Bu sama teman kelas Sekarang lain. hari apa? Rabu, Kamis, Jumat. Hari Selasa kan kalian tidak ada kelas ya? Oh, hari Selasa, tunggu dulu. Oh ya, hari Selasa boleh kayaknya ya. Kita offline. Selasa depan. Iya, Selasa depan. Jadi LKM-nya itu dikumpulkan Selasa. Bukan, Senin. Senin, ya boleh lah. Tapi jangan tengah malam ya, karena saya tidak bisa periksa itu kalau sudah lewat. Ya, Senin sore. Sekarang tanggal 27 ya. Tanggal 27 Oktober 2025. Jam 14. Oke, itu. Ini kelompoknya beda dengan kelompok yang saya bagi kah? Sama aja Bu. Sama ya? Oke, baik. Nanti tolong di situ ditaruh siapa yang ini kan kalian kumpulnya di CMS. Jadi pakai akunnya siapa, nanti tandai di nama-namanya yang ada di grup. Pakai akunnya siapa yang mengumpulkan. Oke, itu LKM. Ya. Jadi yang kalian presentasikan itu mulai dari ini kan yang kelompok yang lain yang tidak membahas tentang Big O misalnya itu kan belum tahu ya. Yang tidak membahas tentang Big Theta itu juga belum tahu materinya. Berarti presentasinya kalian itu harus mulai dari penjelasan tentang notasi asimptotiknya dulu. Jelaskan ke temannya. Kalau yang bagiannya Big Omega, jelaskan bagaimana itu Big Omega dan seterusnya. Baru dikerjakan LKM-nya. Nah, setelah dikerjakan LKM-nya, baru presentasi lagi hasil LKM-nya. Gitu. Kemudian, nah ini. Untuk studi kasus kita hari ini, itu silakan dibuka CMS-nya di bagian insertion sort. Kalian mau pakai, ini kan semua sifat perkuliahan kita itu sudah case study sampai UTS.
Nah, ini kalian mau pakai grup yang sama ataukah tiap case tadi mau ganti-ganti kelompok? Ganti-ganti, Bu. Mau ganti-ganti? Boleh, Oke. Bu, boleh, Bu. Kalau begitu nanti malam ini ya kirimkan ke saya daftar nama-nama kelompoknya masih sama dibagi jadi 6 kelompok. Setiap kelompok nanti presentasi tentang insertion sort. Gitu. Kemudian nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitungnya. Jadi kalian jelaskan konsepnya, nanti saya akan bantu menjelaskan bagaimana menghitung kompleksitasnya. Bagaimana kita mendesain. Ini sebenarnya sudah masuk ke tahapan desain. Bagaimana kita memilih algoritma yang tepat untuk menyelesaikan sebuah problem. Itu untuk tugas pekan ini. Nah, tugas pekan ini juga dikumpulkan sebelum Selasa ya. Karena Selasa kan kita ketemu. Berarti tugasnya 2. Sanggup ini? Tugas Itu, insertion. Bu, tapi Bu, itu tugas Ya. yang insertion shortnya itu bentuknya kajian literatur juga. Boleh. Kalau kalian mau kajian literatur boleh. Tapi kalau kalian mau ambil di buku materinya juga boleh juga. Itu Kalau berarti untuk pengumpulannya share bentuknya bagaimana, Bu? Pengumpulan tugas. cuman presentasi. Kalau Oh, yang berarti itu hari Selasa presentasi, kita presentasikan atau hari bagaimana, Selasa Bu? presentasi di kelas, kemudian kita akan studi kasus. Jadi kalian kerjakan LKM-nya di kelas nanti. Oh, ya, Bu. Kasusnya di kelas, presentasinya juga di kelas. Berarti hari Selasa nanti kita presentasi mengenai insertion short-nya nih, Bu. Iya, betul. Nah, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ini insertion sort itu pertemuan 11 ya. Oh bukan, pertemuan 10. Pertemuan 10. Ini oke, boleh ya. Oke, jadi yang kalian presentasikan itu konsep dasarnya saja, nah cara kerjanya insertion sort itu seperti apa? Oke, tadi apa yang terjadi? Black screen layar tab. Oke, nah tadi saya menjelaskan bahwa yang kalian presentasikan nanti itu cara kerja dari insertion sort ya. Kalau di LMS-nya itu kan dia suruh bandingkan kan, tidak perlu. Jadi cukup pemahaman kalian tentang bagaimana cara kerjanya insertion sort. Nah, ini juga yang biasa mahasiswa itu hanya mengandalkan temannya. Kalau tugas kelompok itu yang diandalkan hanya satu. Jadi nanti saya tidak akan meminta satu orang untuk presentasi, tapi saya akan menunjuk misalnya ada 4 orang. Saya akan pilih salah satunya. Jadi semua anggota kelompoknya harus berpartisipasi, harus memahami, ya. Jadi jangan tunjuk satu orang sebagai presenter, tapi saya yang menunjuk siapa yang mempresentasikan di kelompok itu. Oke, apalagi yang belum ini? Ya, siapa ini? Oh ya, enggak, satukan saja. Kan udah terlalu panjang gitu toh pembahasan tentang Big O misalnya. Satu kali ini saja, satu kali bahas. Enggak bisa.
Nanti silakan disepakati kalian mau online, mau offline, atau mau bikin video, nanti disepakati saja. Nah, pertemuan berikutnya itu di hari Selasa, insya Allah. Semoga sudah tidak ada lagi kegiatan. Iya, betul sekali. Iya. Iya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Tapi kalau seperti itu kan berarti ada yang belum paham tentang Big Omega misalnya, Big Theta. Oke, berarti harus dijelaskan dulu ya. Nah, makanya itu tuh lebih bagus kalau kalian buka kelas online. Kalau kalian bikin video lagi kan akan memakan waktu lagi. Jadi mungkin kalian spare waktunya kapan, kan nggak lama gitu, paling 5 menit satu kelompok menjelaskan. Nah, baru nanti bikin nih anunya. Tapi tetap ya, presentasi LKM-nya lagi. Oke, boleh. Nanti kalian atur teknisnya. Yang saya periksa itu cuman hasil LKM-nya saja. Saya tidak melakukan penilaian untuk presentasinya. Jadi nanti diatur kira-kira bagusnya, efektifnya seperti apa. Nah, yang penting LKM-nya bisa jadi dan kalian paham tentang muatan materinya. Tadi belum ada yang bisa absen ya? Oke, ini silahkan absen kembali. Atau saya misalnya yang baca ya. Adam Badila. Hadir, Bu. Hadir, oke. Agustina. Hadir, Bu. Ahmad Fauzi. Ahmad Hadir, Bu. Jalil. Ananda. Hadir, Bu. Ananda Sabita. Hadir, Bu. Di Nurul. Hadir, Bu. Maulina. Hadir, Bu. Murni. Hadir, Bu. Adlan. Muhammad Yusuf. Hadir, Bu. Siapa yang hadir ini? Yusuf, Bu. Yusuf, Bu. Yusuf. Fuad hadir. Ya, Bu. Hafiz. Fadil. Hadir, Bu. Fauzan. Nadif. Fauzan hadir, Bu. Fauzan hadir. Nadif. Rafli. Nur Asisa. Nur Fadila. Nur Ilhamsyah. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nur Ilmi. Hadir, Bu. Nurul Fadia. Hadir, Bu. Raihan. Hadir, Bu. Eti Wahyudi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yasrin. Hadir, Bu. Yang tidak hadir Nur Aziza. Muhammad Rafli, Muhammad Nadif, Hafiz Samsudin, Hafiz hadir, Bu. Hafiz hadir. Hafiz. Oke, cuman Hafiz yang hadir ya, yang lain tidak. Yang tidak hadir. Ibu, saya belum di absen, Ibu. Namanya? Salsabila, Ibu. Salsabila. Sudah misal Salsabila. Oke, Nur Aziza, Muhammad Rafli, Nadif, Fadlan, Febri. Oke, baik, kita bungkus.
Ya, ada yang mau Ya, Pozi. Ibu, kalau misalnya hari Jumat kita adakan kelas tapi tidak kita dampingi, bagaimana Bu untuk presentasi? Tidak apa-apa, boleh. Oh iya, Bu. Kasih Bu. Apa perlu Bu di video begitu? Kalau di Tidak presentasi di perlu. kelas? Tidak perlu. Tekomde ini bertanggung jawab di semua. Amin. Makanya ini saya heran, kenapa bisa Tekomde tidak bisa dia kerjakan LKM-nya? Padahal di sini semua yang jago-jago. Kemarin salah paham Bu untuk presentasinya, kita kira ada sesi tanya jawabnya begitu. Kenapa kalau ada sesi tanya jawab? Kurang waktu Bu, terus Nanti kasih salah ilmu Ki Bu. Oke, baik. Insya Allah kita ketemu Selasa ya. Ya. Hari ini ada kelas. Enggak ada Bu. Gimana Bu? Jadi liburan ya? Libur Tuhan. Alhamdulillah. Ini Bu, apa? Badila sudah di negara mana ini? Ada Badila Anwar. Tahu, liburan ke Jepang. Reski juga, ini Reski Wahyudi di Jepang bermekaran. Simulasi Bu. Oke, baik. Sudah waktunya istirahat ya. Kita ketemu lagi insya Allah hari Selasa. Ingat tagihannya ada 2. Satu LKM yang kalian kumpulkan di CMS. Sekali lagi diberikan tanda pakai menggunakan akunnya siapa ya di daftar nama anggota kelompoknya. Maulina masih, saya kira sudah tidur. Maulina Putri. Mana Maulina? Kenapa Maulina tampak sedih? Maulina dengar suara saya? Dengar Ibu. Kenapa kelihatannya sedih? Tidak Ibu. Tidak ya. Ya, senyum dong. Kan kelas ADA itu salah satu kontrak perkuliahannya harus ini ya, bebas dari wajah-wajah murung. Baik, terima kasih untuk atensinya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dalam pelaksanaannya. Tetap semangat. Saya tahu bahwa belajar itu tidak gampang ya. Tapi jangan menyerah, terus berusaha. Kalau tidak tahu, cari tahu sampai kalian tahu. Karena kalau cari tahu satu kali terus menyerah, nah akan tidak tahu selama-lamanya. Jadi kalau merasa dirinya saya belum tahu, cari tahu. Baik, saya cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bertemu kembali di kelas di hari Selasa ya. Semoga tidak ada halangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu.